Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Maria Virginia Lalak, mahasiswa semester 5 program studi pendidikan geografi. Video ini dibuat guna memenuhi tugas mata kuliah, materi, dan media pembelajaran. Pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai flora dan fauna yang ada di Indonesia. Yang pertama saya akan membahas mengenai pengertian flora dan fauna. Pengertian flora secara sederhana adalah tanaman. Secara umum, flora adalah semua jenis tumbuhan atau tanaman yang ada di dunia. Flora memiliki jenis yang sangat banyak dan beragam. Bahkan jumlahnya tidak terhitung lagi. Beragam tumbuhan dan hewan tersebar di seluruh muka bumi, baik di darat maupun di laut. Istilah kata flora berasal dari bahasa Latin, yaitu dari kata flora yang memiliki arti alamat, tumbuhan, dan nabata. Flora dapat diartikan sebagai sekelompok tanaman atau tumbuhan. Di dalam dunia tumbuhan ada yang dinamakan flora endemik. Flora endemik adalah sekelompok jenis tanaman yang hidup di daerah tertentu, seperti flora daerah Sumatera, flora Jawa, flora endemik Kalimantan, dan lain sebagainya. Flora endemik pada suatu daerah memiliki jenis-jenis tertentu. Terkadang flora di suatu daerah tidak dapat ditemukan di daerah lain. Hal ini dikarenakan setiap daerah memiliki ciri khas tertentu, seperti perbedaan iklim atau perbedaan cuaca. Selain itu, jenis tanah juga mempengaruhi perbedaan pada setiap daerah. Contohnya seperti bunga melati yang merupakan flora endemik di Jawa. Yang kedua mengenai pengertian fauna. Secara sederhana, fauna adalah hewan. Sedangkan pengertian umum adalah segala jenis hewan yang hidup di dunia. Kata fauna berasal dari bahasa Latin. Kata tersebut memiliki arti alam hewan. Di dalam mitologi Romawi, fauna dapat diartikan sebagai kakak dari faunus. Hal itu berarti bahwa sebagai roh yang baik di hutan maupun di daratan. Yang kedua mengenai karakteristik flora dan fauna. Flora dan fauna memiliki karakteristik yang berbeda di setiap daerah. Karakteristik tersebut meliputi flora asiatis, australis, dan peralihan. Yang pertama, flora dan fauna asiatis. Flora dan fauna asiatis meliputi wilayah Indonesia bagian barat. Wilayah-wilayahnya antara lain Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan Bali. Pasalnya, flora dan fauna di wilayah tersebut memiliki ciri dan karakteristik tertentu. Cirinya menyerupai seperti flora dan fauna di benua Asia. Hal ini juga dikarenakan lokasi geografisnya. Yang kedua, flora dan fauna peralihan. Zona peralihan biasa juga disebut dengan zona tengah. Wilayahnya meliputi Indonesia bagian tengah, yakni Sulawesi dan Kepulauan Nusa Tenggara. Disebut peralihan karena flora dan fauna pada wilayah ini adalah peralihan antara flora dan fauna asiatis dan flora dan fauna australis. Yang ketiga, flora dan fauna australis. Zona australis meliputi wilayah Indonesia bagian timur, seperti Kepulauan Maluku dan Papua. Flora dan fauna pada wilayah-wilayah ini memiliki ciri-ciri serta karakteristik yang mirip dengan di benua Australia. Hal ini lantaran letak geografisnya yang berdekatan dengan benua Australia. Yang ketiga mengenai contoh flora dan fauna yang ada di Indonesia. Yang pertama, flora dan fauna asiatis. Contoh fauna asiatis adalah harimau, gajah, dan kancil. Selain itu, badak bercula 1 dan badak bercula 2 merupakan contoh fauna asiatis. Hewan lain seperti orangutan, beo, burung mau, kera, atau bekantan juga termasuk fauna asiatis. Contoh flora pada wilayah asiatis adalah Rafflesia arnoldi. Selain itu, bunga bangkai dan kantung semar juga salah satu contoh flora pada wilayah asiatis. Yang kedua, flora dan fauna peralihan. Ada banyak fauna yang berada di zona peralihan ini. Contohnya seperti komodo dan babi rusa. Selain kedua contoh tersebut, ada juga anoa dan tarsiur yang menjadi contoh fauna peralihan tengah. Kuskus juga termasuk fauna pada zona peralihan. Flora yang ditemukan pada wilayah ini antara lain eboni, longusei, dan govasa. Selain itu ada juga anggrek serta ampupu. Cempaka hutan kasar dan cengkeh juga merupakan contoh flora di wilayah peralihan. Yang ketiga, flora dan fauna australis. Contoh fauna pada zona australis adalah kanguru pohon dan walabi. Burung cendrawasih dan kasuari juga salah satu hewan yang ada di zona Australia. Flora pada zona Australia adalah eboni dan pakis. Selain itu, matoa dan siwalan juga tumbuhan pada zona australis. Yang keempat mengenai faktor persebaran flora dan fauna. Biosfer yang ada di muka bumi meliputi air, udara, dan tanah. Biosfer adalah sistem kehidupan yang paling besar dikarenakan terdiri dari gabungan ekosistem yang ada di muka bumi. Selain manusia,
makhluk hidup yang tinggal di bumi antara lain flora atau tumbuhan dan fauna atau hewan. Ada dua faktor persebaran flora dan fauna, yaitu faktor abiotik dan faktor biotik. Faktor biotik meliputi suhu, kelembapan udara, angin, dan hujan. Yang berikut adalah faktor biotik. Selain faktor abiotik, terdapat pula faktor biotik. Faktor biotik memiliki pengaruh yang besar pada persebaran flora dan fauna. Faktor biotik yang dimaksud di sini adalah manusia. Manusia memiliki peran yang sangat penting, dapat membudidayakan beberapa jenis, antara lain: yang pertama, dilihat dari penyebab persebaran. Jika populasi semakin bertambah, maka itu menyebabkan kebutuhan makanan menjadi bertambah. Akibatnya, persediaan makanan akan semakin menipis, bahkan sulit ditemukan. Hal itu akan mengakibatkan sulit terpenuhinya kebutuhan sehari-hari, maka akan terjadi sebuah migrasi. Yang kedua, dilihat dari sarana persebaran. Melalui media udara, fauna dapat berimigrasi. Selain itu, flora juga dapat menggunakan angin untuk berimigrasi melalui berat atau ringannya benih tanaman tersebut. Yang ketiga, dilihat dari hambatan persebaran. Yang pertama, hambatan iklim. Jika keadaan iklim sedang ekstrim, maka dapat menghambat persebaran flora dan fauna, seperti saat kondisi curah hujan yang sangat tinggi, terganggunya kelembapan udara, atau terkait kondisi temperatur. Yang kedua, edafik atau tanah. Tanah adalah salah satu hal yang memiliki pengaruh besar untuk tumbuhan. Hal itu dikarenakan terdapat banyak unsur penting di dalam tanah, seperti unsur udara, hara, dan kandungan air yang cukup. Lapisan tanah yang tipis dan keras akan membuat fauna terbiasa menggali tanah, sehingga membuat mereka tinggal di dalam tanah. Hal itu juga menyebabkan mereka mencari tanah yang gembur dan tebal. Yang ketiga, hambatan geografis. Bentang alam muka bumi juga bisa menjadi penghambat persebaran flora dan fauna. Contohnya seperti padang pasir, samudra, pegunungan, dan sungai. Yang terakhir, hambatan biologis. Faktor ini juga menjadi penyebab persebaran flora dan fauna. Kondisi lingkungan yang cocok untuk hidup, serta terdapat persediaan bahan makanan yang melimpah adalah alasan bagi flora dan fauna berimigrasi. Hal ini juga berkaitan dengan kecocokan dan kondisi alam. Sekian materi dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih.